yang merasakan Tuhan itu benar-benar membantu saya menerima mujizat Tuhan, saya menerima kebaikan Tuhan. Boleh angkat tangan ya? Kita semua emang harus bersyukur karena God is good all the time. Nggak ada alasan bagi kita untuk tidak mengucap syukur sama Tuhan ya. Kita siapkan hati kita membawa korban syukur kita kepada Tuhan. Kita tinggikan nama Dia sebab Tuhan itu baik. Haleluya Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Doa-doa kami. Kami menunggu Tuhan Yesus, harapan-harapan kami Tuhan, keinginan kami Tuhan untuk terkabul Tuhan, tapi kami tahu Tuhan, Engkau Allah yang sangat baik. Engkau rencanamu itu yang terbaik buat kami Tuhan Yesus. Kami hanya berserah kepadamu, mengucap syukur kepadamu Tuhan, dan memberikan Tuhan seluruh hidup kami hanya untuk kemuliaan-Mu Tuhan Yesus. Bapa Tuhan, sekarang kami berkumpul di sini Tuhan bersama-sama Tuhan Yesus untuk menghadap tahta-Mu Tuhan Yesus, untuk menghadap hadirat-Mu Tuhan Yesus. Tuhan, kami bangga Tuhan punya Engkau Tuhan, Allah yang berkuasa, Allah yang hidup. Kami bangga Tuhan karena Engkau Allah yang mengerti dan mengenal kami satu persatu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus atas nafas kehidupan yang Kau berikan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus karena Engkau memberikan kami rasa haus dan lapar akan hadirat-Mu Tuhan Yesus. Walaupun kami online tapi kami bersyukur Tuhan karena ada Roh Kudus yang selalu memberikan kami rasa haus dan lapar untuk mencari hadirat-Mu Tuhan. Itu adalah anugerah dari Engkau Tuhan Yesus. Tuhan, biarlah Tuhan Kau ditinggikan Tuhan lewat korban syukur dan pujian kami Tuhan Yesus. Sebagai dupa yang harum Tuhan, kami mempersembahkannya kepadamu Tuhan Yesus. Karena kami percaya Tuhan dalam hadirat-Mu Tuhan, segala kebimbangan, segala kekhawatiran, segala ketakutan Tuhan Yesus, segala kecemasan Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami beriman dan kami percaya Engkau akan hapuskan Tuhan Yesus. Engkau akan menggantikan dengan ketenangan, Engkau akan menggantikan dengan damai sejahtera, pemulihan, kesembuhan Tuhan, dan mujizat Tuhan yang akan Kau berikan dalam hidup kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur sebab Tuhan baik. Selamanya ku
iman kami Tuhan, iman percaya kami Tuhan bahwa Engkau adalah baik apapun kondisi kami hari ini Tuhan, apapun apa yang kami telah lewati, apapun yang kami hadapi Tuhan, kami yakin dan percaya Engkau tetap Allah yang baik Tuhan. Dan sekarang Tuhan, kami siap Tuhan memuji meninggikan nama-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan Kau beracara Tuhan dalam kebaktian online kami ini Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan menyerahkan segalanya ke dalam tangan-Mu. Haleluya. Amin. Amin. God is good. Sekarang kita siap untuk memuji Tuhan. Kasih setia Tuhan tidak pernah berubah saudara. Kasihnya, kesetiaan Tuhan, cintanya sama kita itu tetap besar dari dulu dan sekarang. Jadi kalau memang ada saudara-saudara yang belum mengalami kasih setia Tuhan, tetap berdoa, tetap yakin, tetap percaya, tetap berserah sama Tuhan. Jangan berserah pada kondisi, keadaan kita sendiri, tapi fokus dan lihat Tuhan. Amin saudara, karena anugerah Tuhan itu tidak pernah berubah. Anugerah-Mu kepadaku tak pernah berubah. Perbuatan-Mu terlukiskan dalam hatiku. Tercengang ku dibuat-Mu Yesus Tuhan, kagum padamu. Tak ada hal di hidupku yang luput dari-Mu. Kau indah Yesus, Kau mulia, benar tiada seperti-Mu. Ku ingin hidupku menyenangkan-Mu. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembah-Mu. Terimalah setiap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Ya Tuhan, Kau terawal dan terakhir Tuhan. Yes Tuhan, Kau terawal dan terakhir, pencipta segalanya. Seluruh bintang pun bersinar oleh ucapan-Mu. Yes. Engkau mengasihiku, penulis hidupku. Tak henti segenap nafasku menyembah-Mu selalu. Puji, sembah, tiada seperti-Mu. Ku ingin hidupku menyenangkan-Mu. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembah-Mu. Terimalah setiap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembah-Mu. Terimalah setiap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembah-Mu. Terimalah setiap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Yes Tuhan, yes. Kita percaya kan bahwa Tuhan itu saat kita menyanjung Dia, saat kita menghormati Dia, menyembah Dia, pujian kita naikkan, hadirat Tuhan turun atas kita, pemulihan juga terjadi. Amin saudara. Jadi kalau saat kita sedih atau susah, bernyanyilah dalam hadirat Tuhan, memuji Tuhan. Biarkan hati kita, jiwa kita, kita paksa untuk memuji Tuhan, karena dari situ pemulihan Tuhan terjadi. Amin saudara.
siapa yang memiliki kesaksian setelah mungkin seminggu kemarin lewat? Ada yang bisa kasih kesaksian mungkin Bapak Ibu Saudara? Adakah? Oh, Pak Reza. Boleh Yuk, Pak, silakan. Shalom. Iya, kesaksian yang luar biasa. Pokoknya kemarin seminggu ya, seminggu yang lalu lah kita baru tahu ternyata AC di gereja Klender itu yang ada ternyata tidak bagus gitu loh. Jadi tidak dingin, bocor ya kan. Dan pergumulan terjadi karena terus terang dana untuk ke sana tidak ada lagi. Tapi balik lagi, Tuhan memang harus kita andalkan dan kita bergantung sama Tuhan. Sorenya kita tahu AC yang kita udah ganti, lalu kita ganti tukar tambah, nyata rusak, tidak bisa dingin. Malamnya kompresornya bocor, malamnya kita berdoa. Besok pagi, puji Tuhan, Tuhan mengirimkan 2 AC baru untuk gereja Kalender. Dan yang tadinya kita pikir ya sudah paling Midea atau Gri ya kan, atau Changhong ya kan, tapi ternyata dikirimkan Daikin. Wah, haleluya, Tuhan Yesus baik. Dan gereja Kalender kemarin 1 AC aja dingin ya, apalagi 2 AC. Aduh, keren banget. Haleluya, haleluya. Itu aja kesaksian yang saya pengen berikan, karena terus terang Tuhan menjawab doa itu kontan, nggak pakai tunggu-tunggu, nggak pakai apa. Begitu kita berserah sama Dia, Tuhan jawab doa kita. Begitu kita membawa hati ini tidak ada motivasi apa-apa, Tuhan jawab doa kita. Itu saja. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Udah agak-agak lemot nih, cuman ya udah. Terima kasih kesaksiannya. Tuhan tahu apa kebutuhan kita. Amin, saudara. Tuhan pasti memberikan kita yang terbaik. Kita juga punya kesaksian. Ini kan COVID ya, kan berapa bulan kemarin, minggu kemarin, berminggu-minggu kita PPKM. Jadi kita juga sempat tersendat pembayaran, semua pembayaran tersendat. Ada sekitar 5-6 PO yang harusnya dibayar, tapi mundur semua. Mundurnya juga nggak nanggung-nanggung. Ada yang sebulan, ada yang 3 minggu, pokoknya 3 bulan malah. Jadi tapi God is good. Saat lucunya gini ya, kan kadang PO itu ada yang sangat besar ya, jumlah nominalnya sangat besar, dan di situ kita sebagai manusia was-was gitu. Lalu saya diingatkan, di mana hatimu berada, di situ hartamu berada, di situ hatimu berada. Lalu saya bilang, saya nggak mau kayak gitu Tuhan. Saya nggak mau di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Saya nggak mau. Kita nggak mau. Sempet kita kena juga nggak bisa tidur karena kepikiran. Lalu saya ingatkan, nggak bisa, ini nggak benar begini. Lalu saya pikir, saya sebelum ada pekerjaan ini, kita selalu berdoa dulu. Jadi semua kita sudah serahkan kepada Tuhan, dan selanjutnya Tuhan yang akan menyelesaikannya bagi kita gitu kan. Tugas kita hanya melakukan yang terbaik dan berdoa. Selanjutnya mengenai pembayaran lama begini, dan itu bukan uang sedikit gitu. Disitulah nggak tenang, ada ngerasa nggak tenang, was-was, khawatir, aduh gimana ya gini kan, belum lagi ada kebutuhan pasti kan ya, kita dikejar-kejar kebutuhan dan lain-lain, dan kita mau ngambil pekerjaan lain juga nggak bisa karena nanti nggak keuangan kita nggak sehat jadinya kan, jadi kekat semua, kepending semua. Tapi Tuhan ingatkan, jadilah fokusnya itu harus Tuhan, jangan masalah kita gitu. Jadi kita harus berfokus sama Tuhan, jadikan Tuhan di atas segalanya. Saat kita miskin, nggak punya uang, saat kita ada uang berkelimpahan, saat kita lagi sedih, saat kita lagi bahagia, jangan lupakan Tuhan. Harus dilandaskan bahwa Tuhan pusat dari segala hidup kita. Jadi sehingga yang kita pikirkan bukan hal-hal duniawi saja,
yang nampak, tapi hal-hal rohani yang tidak nampak. Lalu saat kan saya berpikir seperti itu, oh iya, berarti hal-hal yang tidak nampak itu apa? Ketenangan, damai, sejahtera, sukacita, perkenanan Tuhan yang terutama. Jadi kemudian kita berdoa, lalu seperti beban itu diangkat gitu, lepas kayak plong gitu, walaupun belum dibayar, sampai sekarang pun belum dibayar, tapi ya udah, oh ya udah, jalanin aja, kita tunggu saja. Mungkin lah kita jadi berpikir, oh mungkin mereka juga kesulitan keuangan ya kan, pihak pabrik atau segala macam, cuman ya sudah, kita nggak pusing gitu, nggak pusing mengenai hal belum dibayarnya itu, saat kita menjadikan Tuhan fokus kehidupan kita. Dan itu adalah suatu anugerah bahwa kita rasa khawatir hilang itu dan terbebaskan dari rasa rasa yang was-was, itu suatu anugerah yang diberikan Tuhan yang tak tergantikan. Jadi ya Tuhan itu dahsyat lah. Jadi andalkan Tuhan, karena Tuhan mampu mengubah cara pikir kita, mengubah hati kita gitu loh, memberikan kelegaan. Itu saja, percaya bahwa Tuhan itu sangat berkuasa. Dia itu tahu hati kita apa, harapan kita apa, mimpi kita pun dia tahu. Tapi saat kita berserah, kita membiarkan Tuhan yang bekerja di hidup kita dipakai menjadi alatnya, kita berserah, kita mencari perkenanan Tuhan. Di situ mujizat Tuhan nyata dalam hidup kita, dan kita benar-benar dipulihkan. Dan bukan itu saja, mertua juga kena bencana. Jadi mertua masuk berita sih, jadi masuk berita di kalau di Amerika tuh ada penipuan investasi gitu ya, yang melibatkan banyak warga negara Indonesia, rata-rata besar warga negara Indonesia. Dan mertua saya kena, mungkin karena terkenanya ini karena mungkin sesama teman Indonesia pada ikut berinvestasi gitu ya, karena teman-temannya ikut berinvestasi, jadi dia pun ikut nyemplung uang, dan ternyata jadi kasus. Dan itu juga jumlahnya nggak sedikit, ratusan juta. Tapi waktu kita tanya, ya mertua saya tenang aja gitu, kayak oh ya udah, lagi diurus sama FBI, tapi tenang gitu loh, nggak kalang kabut, nggak emosi malah. Dari situ saya belajar, oh ini mami saya udah diubahkan Tuhan ya Pak. Dari situ kita belajar, saya melihat, wah Tuhan baik, Tuhan bisa mengubahkan orang. Ada damai sejahtera, jadi nggak bersungut-sungut, nggak marah, nggak bersungut-sungut, nggak protes sama Tuhan. Ya mungkin karena di satu pihak mungkin mertua saya tahu itu salah dia, tapi secara manusia dia tidak emosi, tidak marah ya, tidak ya namanya kehilangan uang ratusan juta, gimana sih ya. Dan itu ya udah, let it go aja. Jadi kayak pasrah, ikhlas, berserah ya. Dan itu saya lihat itu, wow, luar biasa. Tuhan memberikan kita sesuatu yang hal-hal rohani yang tidak nampak oleh dunia, yang tidak nampak oleh hikmat manusia, tapi Tuhan berikan sesuatu yang hikmatnya Allah. Jadi kita bersyukur, God is good. Asal kita mau berserah sama Tuhan, Tuhan akan membuat kita seindah sesuai yang Ia mau, melalui lewat banyak perkara yang kita hadapi di dunia ini. Tapi Tuhan memproses kita dengan sangat indah. Itu saja. Ada lagi mungkin yang mau memberikan kesaksian? Saya mau memberikan kesaksian. Saya mengucap syukur bahwa hari Senin besok saya genap 41 tahun. Dan saya mengucap syukur sepanjang kehidupan saya masih diberi
kesehatan, nafas kehidupan. Anak-anak saya sehat, walaupun keadaan seperti ini ya, tapi penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan selalu ada buat saya. Biarpun orang lain bicara tentang saya seperti tidak ada masalah, tapi karena saya mengandalkan Tuhan, karena saya percaya bahwa Tuhan selalu menolong kehidupan saya dan anak-anak saya. Itu Mama hanya camkan kepada saya, dan Papa juga camkan kepada saya. Jangan tinggalkan Tuhan. Apapun yang kamu lakukan untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Kalau kamu lakukan untuk Tuhan, kamu ada sukacita. Tapi kalau kamu melakukan untuk manusia, kamu ada rasa kecewa dan marah dan segalanya. Tapi saya mau belajar, hari demi hari saya belajar mendekatkan diri pada Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, dan penyertaan Tuhan yang saya rasakan sampai hari ini. Tuhan boleh berikan saya umur setahun, bertambah setahun lagi. Terima kasih, mengucap syukur. Haleluya. Selamat ulang tahun Bu Ayu. Baru minggu depan ya, Senin ya. Ya, semoga Tuhan memberikan segala yang terbaik, dilebihkan untuk Bu Ayu ya. Sekarang kita masuk dalam penyembahan. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Engkau tahu Tuhan, isi hati kita Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan, setiap langkah hidup kita, setiap jalan hidup kita, setiap keputusan yang kita ambil, setiap ucapan kita, setiap tingkah laku kita, itu menunjukkan kita adalah anak-anak Tuhan, bahwa kita adalah anak-anak yang mengandalkan Tuhan, yang memprioritaskan Tuhan dalam menghadapi semua masalah hidup ini. Yes, Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan Yesus. Kami percaya padamu Tuhan Yesus. Kami percaya padamu Tuhan Yesus. Engkau Allah yang hebat dan Engkau Allah yang berkuasa. Kami percaya padamu Tuhan Yesus. Kau tahu hatiku Tuhan. Kau tahu rinduku Tuhan. Kau tahu harapku. Kau tahu mimpiku. Di tanganmu dalam setiap jalan, dalam setiap langkah, Kau Tuhan yang Kau andalkan menghadapi semua. Mari saudara kita datang ke hadirat Tuhan dengan lembut, dengan memberikan hati kami Tuhan untuk Engkau Tuhan Yesus. Engkau tahu hati kami Tuhan Yesus. Engkau tahu hatiku Tuhan. Engkau tahu rinduku Tuhan. Engkau tahu harapku. Engkau tahu mimpiku. Di tanganmu Tuhan. Dalam setiap jalan.
Tuhan Yesus, Engkau adalah anugerah terbaik Tuhan. Kami dengan beriman mau mengatakan itu bukan hal-hal duniawi Tuhan Yesus, bukan Tuhan, tapi Engkau, sosok dirimu lah Tuhan, kepribadianmu lah Tuhan yang membuat kami terpesona Tuhan. Karena Engkau mampu Tuhan Yesus untuk mengadakan segala yang tidak terpikirkan oleh kami Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan Yesus. Bagimu pujian, hormat, kemuliaan, Kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janjimu bersinar, buktikan Kau besar, tiada yang seperti-Mu Yesus Tuhanku. Bagimu pujian, hormat, kemuliaan, Kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janjimu bersinar, buktikan Kau besar, tiada yang seperti-Mu Yesus Tuhanku. Nyanyikan dengan iman saudara, angkat imanmu Tuhan, segala pujian buatmu. Bagimu pujian, hormat, kemuliaan, Kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janjimu bersinar, buktikan Kau besar, tiada yang seperti-Mu Yesus Tuhanku. Ya Tuhan Yesus, tiada yang seperti-Mu Tuhan. Segala hormat pujian bagi-Mu Tuhan. Mau tinggikan nama-Mu, anugerah-Mu besar Tuhan. Tiada terukur kebaikan Tuhan, tiada terukur kasih-Mu Tuhan. Kau baik Tuhan, apapun kondisinya Engkau baik Tuhan. Haleluya. Aku percaya Tuhan, percaya Engkau Tuhan Yesus. Aku percaya Tuhan Yesus, Engkau mampu memberikan kami kelegaan. Engkau mampu memberikan kami kelepasan Tuhan Yesus. Engkau mampu memberikan kami kekuatan yang baru Tuhan Yesus dalam menghadapi hidup ini Tuhan Yesus. Hanya Engkau Tuhan. Kami mau mencari perkenanan-Mu Tuhan Yesus. Biar Engkau disenangkan Tuhan Yesus dengan hidup kami Tuhan Yesus. Yes Tuhan. Sebab Engkau Allah yang ku percaya, di dalam hatiku hanya Engkau Yesus yang sanggup memberikanku kelegaan. Ya Engkau Allah yang ku percaya.
saudara yang lagi butuh Engkau dijamah Tuhan, yang butuh pemulihan, yang butuh Tuhan campur tangan Tuhan dalam hidup kami Tuhan Yesus. Kami nggak bisa berjalan sendiri Tuhan. Turut Tuhan campur tangan Tuhan, Engkau gendong kami Tuhan. Engkau pegang tangan kami Tuhan Yesus. Kami mau berserah dan kami mau percaya, kami mau mengandalkan Engkau Tuhan Yesus dalam setiap langkah hidup kami Tuhan Yesus. Nyanyikan lagu ini saudara. Biarlah ini menjadi rema dalam kehidupan kita. Biarlah Tuhan nama-Mu saja dimuliakan dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan apapun yang terjadi Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan Engkau lebih dahsyat dari segala persoalan kami. Engkau lebih besar dari semua apa yang kami hadapi Tuhan. Kuasa-Mu terlebih besar Tuhan Yesus buat kami. Cinta-Mu, kasih-Mu Tuhan, kesetiaan-Mu lebih besar dari apa yang kami hadapi di dunia ini Tuhan Yesus. Ya Tuhan, Kau berikan kami kelegaan. Ya Engkau Allah yang ku percaya di dalam hidupku. Hanya Engkau Yesus yang sanggup memberikanku kekuatan yang baru. Sekali katakan ini saudara. Sebab Engkau Allah yang ku percaya di dalam hatiku. Hanya Engkau Yesus yang sanggup memberikanku kelegaan. Ya Engkau Allah yang ku percaya di dalam hidupku. Hanya Engkau Yesus yang sanggup memberikanku kekuatan yang baru. Amin Tuhan Yesus. Hanya Engkau Tuhan yang mampu Tuhan memberikan kami kekuatan Tuhan. Kekuatan yang baru. Yes Tuhan Yesus, kami butuh kekuatan baru dari-Mu Tuhan Yesus. Kami butuh Tuhan firman-Mu Tuhan Yesus untuk menjadi kekuatan kami Tuhan Yesus. Untuk sanggup Tuhan memberikan kekuatan iman, kepastian dan menyejukkan hati yang lelah ini Tuhan Yesus. Kami butuh tuntunan-Mu Tuhan Yesus. Kami mau Tuhan memiliki hidup yang berkemenangan dalam Engkau Tuhan Yesus. Dan kami percaya padamu Tuhan Yesus. Karena Engkau Allah yang sanggup memberikanku kekuatan yang baru. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Kami siap Tuhan mendengar firman-Mu Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kami serahkan kepada Pastor Joshua. Ya, shalom Bapak Ibu Saudara semua yang dikasihi Tuhan. Puji nama Tuhan kalau kita boleh sama-sama dalam ibadah pada siang hari ini. Dan saya mengucap syukur kepada Tuhan dan juga berterima kasih kepada Bapak dan Ibu Gembala Saudara yang sudah memberikan kesempatan, ya Pak Reza dan Ibu Serafina juga yang boleh menginvite saya untuk membagikan sharing firman Tuhan. Dan mungkin saya introduksi dulu karena ada pepatah berkata bahwa kalau tidak kenal maka tidak sayang. Jadi izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya. Nama saya Joshua, ya Joshua Ong. Saya pada saat ini tinggal di Brisbane, ya, di Australia, gitu. Gereja Ensemble yang induk kan ada di Melbourne, dan saya tahun 2012 diutus oleh Pak Ivan, ya, gembala sidang kita untuk ke Brisbane. Dan memang kota ini bukan kota yang saya pilih. Saya suka kota Melbourne, tetapi karena pengutusan beliau saya mau taat. Dan ya puji nama Tuhan, saya bersyukur kalau saya bisa
diberkati tempat ini dan juga menjadi berkat di kota di mana saya ada sekarang. Dan saya bertemu dengan istri saya di kota ini juga. Jadi saya puji nama Tuhan kalau gembala kita Pak Ivan juga mengirim saya, karena di sini saya bertemu dengan istri saya dan saya menikah juga di sini. Gitu, kami dikaruniai 2 orang putra. Ya, istri saya bernama Jessica, anak-anak saya yang pertama Jeremiah, yang kedua adalah Joel. Jadi dua-dua ini adalah nama yang saya ambil dari Alkitab, kedua prophet ini, karena pada saat saya diubahkan oleh Tuhan, saya ikut Tuhan sungguh-sungguh, saya rindu bahwa anak-anak saya pun, generasi saya juga, mereka akan melayani Tuhan luar biasa. Nah, saya dalam keseharian saya masih bekerja di sekuler. Saya sebagai tenaga IT ya di bidang kesehatan. Jadi saya banyak dealing dengan rumah sakit dan dengan apa semua yang ada. Puji Tuhan, di situ kemudian pelayanan saya juga, saya sebagai koordinator di Brisbane, ya. Kemudian saya juga mengajar anak-anak muda, ya, anak-anak sekitar SMA sampai mungkin awal-awal kuliah. Saya juga mengajar juga dewasa-dewasa muda, ya, keluarga-keluarga muda juga. Ya, puji nama Tuhan kalau Tuhan bisa pakai saya di tempat ini. Saya bersyukur, bukan karena kehebatan saya, bukan karena saya bisa dan saya mimpi untuk sampai ada di sini, tapi karena memang Tuhan panggil. Dan dimana kalau Tuhan panggil, mari kita meresponi panggilan Tuhan di dalam kehidupan kita. Amin, saudara, ya. Nah, sharing hari ini, kalau saya akan mulai, kalau saya boleh beri judul adalah kesatuan dalam Kristus, ya. Ada satu pentingnya sekali, ada satu kesatuan, ya, satu persatuan, ya. Kalau belum lama kami di Australia, di negara bagian Australia, ada rapat dari memang Gereja Bethel Indonesia. Di situ ada sidang majelis daerah di sana, dan ada satu tema yang dibawa memang dari GBI adalah satu hati menuntaskan amanat agung dari Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi ini luar biasa, satu hati. Jadi ini bersatu, harus ada satu unity dimanapun kita berada. Dan kalau kita boleh sama-sama buka Alkitab kita di Roma pasal 15 ayat yang kelima, Bapak Ibu Saudara, ya. Mari kita sama-sama buka, siapkan kita Bapak Ibu Saudara, dan itu mungkin lewat smartphone-nya atau HP, tablet, apapun itu. Roma pasal 15 ayat yang kelima. Kalau yang sudah dapat, kita akan baca bersama-sama, ya. Tetap di mute aja, nggak apa-apa, tapi mari kita bersama-sama satu hati, kita fokuskan hati kita untuk membaca merenungkan firman Tuhan. 2, 3. Semoga Allah yang adalah sumber ketekunan dan penghiburan mengaruniakan kerukunan kepada kamu sesuai dengan kehendak Kristus Yesus. Amin, ya. Jadi luar biasa nih Bapak Ibu Saudara, ya. Kalau dalam bahasa Inggrisnya saya bacakan, now may the God of patience and comfort grant you to be like-minded. Satu pemikiran yang sama, ya. Kalau dalam bahasa Indonesia bicara kerukunan, ya sama, itu bicara tentang apa? Pemikiran yang sama toward one another according to Christ Jesus. Jadi ini bicara satu hal yang memang lebih besar, Bapak Ibu Saudara, dari hal-hal individu, ya. Kalau dikerjakan dengan baik dan benar, kita akan melihat kuasa yang besar, dampak yang besar, ya, adanya dalam persatuan yang tidak pernah mungkin dialami atau dilihat sebelumnya. Nah, Bapak Ibu Saudara, di era zaman ini kalau kita lihat dalam pemerintahan contohnya, di dalam perusahaan, komunitas, ya, dan terlebih dalam gereja, terkadang sulit sekali untuk mengajak orang untuk punya satu pikiran yang sama. Ya maklum Bapak Ibu, karena ya dalam mereka punya pemikiran masing-masing. Jadi akhirnya untuk membawa dalam satu kesepakatan untuk punya satu visi yang sama, untuk meraih satu tujuan itu kadang cukup sulit, ya Bapak Ibu Saudara. Nah, kenapa? Setiap orang punya opini masing-masing, ya, idenya masing-masing. Akhirnya tidak jarang mereka punya agendanya masing-masing, ya. Dan apalagi nih kalau udah orang yang punya posisi, gitu, ya, kadang suka memaksakan kehendaknya kepada orang lain untuk ikut kepentingan pribadinya, ya. Nah, Bapak Ibu nggak usah ngomong perusahaan deh, ini juga sedihnya terjadi dalam gereja, ya. Ya mungkin, dan saya percaya bukan di gereja kita, tapi ini yang terjadi, dan itu
Saya ada orang kasih tahu ke saya dan ini terjadi dan sungguh menyedihkan, Bapak Ibu Saudara. Kalau ini terjadi dalam gereja, merasa bahwa dia punya posisi, merasa bahwa dia punya uangnya lebih banyak daripada yang lain, sampai even pendetanya pun atau gembalanya pun dikontrol. Wow, ini yang terjadi, Bapak Ibu Saudara ya, yang terjadi saat-saat ini di akhir zaman. Nah, makanya saya mau bilang nggak heran kalau orang itu akhirnya bertengkar, ya, orang saling cekcok. Mereka ingin suara mereka didengar, tapi nggak mau dengar opini orang lain. Intinya adalah saya yang paling benar. Gitu. Ini yang sedang terjadi kepada manusia zaman ini, Bapak Ibu Saudara. Nah, mungkin juga kalau misalkan ya dalam kita yang mungkin sedang pernah memimpin gereja atau sedang memulai mungkin memimpin persekutuan kecil, tahu begitu susahnya kadang orang itu punya perbedaan pendapat dan segala macam terjadi sini-situ. Nah, saya bilang bukan berarti ini jelek, Bapak Ibu ya. Perbedaan pendapat dan ini semua ini kadang juga baik gitu. Karena apa? Ini akhirnya membentuk kita untuk bertumbuh, membentuk kita apa? Untuk belajar bersama, ya. Tapi kita juga harus tahu bahwa bekerja sama untuk apa? Supaya kita punya satu kesatuan, satu hati, satu pikiran dan apa yang menyenangkan hati Tuhan. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, karena itu Paulus mengingatkan kita di ayat yang kita baca hari ini, yaitu lewat ayat ini untuk memiliki apa? Kerukunan, untuk memiliki satu like-minded, pemikiran yang sama, satu terhadap yang lain di dalam siapa? Di dalam Kristus Yesus. Begitu pentingnya kesatuan dimanapun kita berada. Karena ada kuasa dalam kesatuan. Kita bisa melihat, itu saya percaya dengan sebagai contoh pengadaan gedung gereja Ensemble Jakarta Timur di Klender. Tidak mungkin jadi kalau cuma satu orang bekerja solo. Cuma karena saya ini semuanya jadi. No. Saya percaya bahwa itu ada tim-tim yang bekerja bersama, bersatu untuk pengadaan adanya ini. Ya, bersatu berdoa bersama, ya, menggumulkan bersama bagaimana supaya terjadinya ini. Ya, ini satu hal yang luar biasa Bapak Ibu ya. Dan juga dalam pelayanan tiap hari Minggu perlu adanya tim. Ada tim satu sama lain. Tidak mungkin gembala sendiri, hamba Tuhan sendiri buat semuanya dari awal sampai akhir. Ya memang bisa Bapak Ibu. Kalau saya ingat dulu awal-awal saya merintis juga persekutuan di kota ini, saya tidak tahu siapa-siapa. Ya saya merintis, ya saya semua akhirnya. Dari saya yang buka rumah saya yang main musik, saya yang sharing, saya yang siapkan makanan, saya yang antar mereka pulang dan segala macam. Ya, saya semua gitu. Tetapi kan kalau itu awal-awal ya. Tapi kalau memang Tuhan sudah akhirnya mengirim orang-orang ya yang punya hati, yang mestinya kita bisa mendelegasi dan saling menolong satu sama lain. Firman Tuhan berkata saling tolong dan tolong menolonglah menanggung bebanmu. Demikian kamu memenuhi hukum Kristus, saling menopang satu sama lain. Terlebih dalam pelayanan juga ya, dalam gereja. Ya, makanya kalau saya mau kasih mengingatkan kita semua yang ada, yang hadir pada ibadah hari ini, mari antar jemaat jangan sampai kita saling bertengkar, ya. Mari kita saling mendukung satu sama lain, ya. Antar pelayan juga saling membangun, jangan saling menjatuhkan. Amin, Bapak Ibu Saudara ya. Ya, karena kata persatuan atau kata kesatuan, unity, dalam kamus bahasa Indonesia berkata itu adalah perihal satu, ya. Tapi kalau mungkin bahasa Inggris lebih tepat, mungkin lebih baik ya. Artinya apa? Keadaan bersatu atau bergabung secara keseluruhan. Nah, itu dia, kata kesatuan. Nah, kalau bicara kesatuan, kalau kita lihat nih Bapak Ibu Saudara ya, dalam kesatuan dalam tubuh manusia, saya itu amazed sekali. Saya itu wow, luar biasa sekali melihat bagaimana Tuhan itu kalau menciptakan kita. Ya, Tuhan menciptakan kita itu spesial, ya, berbeda dengan ciptaan-ciptaan yang lain karena apa? Diberi nafas kehidupan dan kita bisa lihat bagaimana ratusan otot dan sendi, banyak jaringan dan triliunan sel dalam tubuh kita. Tetapi apa? Semuanya berfungsi untuk satu kesatuan tubuh, untuk sebagai satu kesatuan. Bukan sel ini, itu, dan segala macam bergerak masing-masing, enggak. Tapi mereka untuk berfungsi sebagai satu kesatuan menggerakkan tubuh ini dan tubuh saudara itu. Nah, kalau kita lihat juga sama dengan kesatuan dalam tubuh Kristus, tadi ada dimensi juga, mari kita sama-sama sebagai tubuh Kristus. 1 Korintus 12 ayat 12 sampai 14 berkata, karena seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh. Demikian pula Kristus, ya, ayat 13, sebab dalam satu roh kita semua baik orang Yahudi, orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka,
telah dibaptis menjadi satu tubuh dan kita semua diberi minum dari satu roh, karena tubuh juga tidak terdiri dari satu anggota tetapi dari banyak anggota. Ya, memang Bapak Ibu Saudara banyak perbedaan dalam gereja, ya, banyak dalam tubuh Kristus itu banyak sekali karunia-karunia. Tetapi walaupun begitu, itu semua harus selalu bekerja sama untuk kepentingan tubuh tersebut. Ya, kalau saya mau kasih satu satu kata-kata hari ini adalah perbedaan itu sebenarnya bukan alasan untuk perpecahan, tetapi sebenarnya untuk pemicu untuk persatuan. Saya ulangi lagi, perbedaan bukan alasan untuk perpecahan, tetapi pemicu untuk persatuan. Ya. 1 Korintus 12 ayat 15 sampai 18 saya lanjutkan. Andai kata kaki berkata, kalau karena aku bukan tangan, aku tidak termasuk tubuh. Benarkah ia tidak termasuk tubuh? Andai kata telinga berkata, aku bukan mata, aku tidak termasuk tubuh. Jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Andai kata tubuh seluruhnya adalah mata, di mana pendengaran? Andai kata seluruhnya adalah telinga, di mana penciuman? Tapi Allah memberikan kepada anggota masing-masing secara khusus suatu tempat pada tubuh yang seperti yang dikehendakinya. Nah mungkin Bapak Ibu Saudara kita berpikir, Tuhan kenapa saya tidak seperti dia yang pintar nyanyi? Kenapa saya tidak seperti dia yang bisa main musik? Kenapa saya tidak bisa seperti dia? Dia bisa ini, dia bisa itu. Saya nggak bisa, saya ini. Akhirnya kita minder dan kita terlalu merendahkan diri kita sampai akhirnya kita minder sendiri. Saudara, kita akhirnya salah fokus. Ya. Kita terlalu fokus akan apa yang tidak bisa kita lakukan. Dan akhirnya sampai lupa apa yang Tuhan sudah anugerahkan kepada kita. Talenta-talenta yang Tuhan beri. Ya. Saya ingat ada satu kesaksian Bapak Ibu Saudara yang menarik sekali bahwa ada seorang memang terpanggil jadi usher. Ya mungkin kalau jadi usher kan kadang itu penjaga depan pintu tidak dipandang orang dan segala macamnya ya. Pelayanannya memang dari dulu sampai sekarang cuma usher. Saya ingat bapak tua ini dan waktu dia di usher karena memang dia memang punya hati di situ. Dan saya percaya ketika engkau melakukan pelayananmu dengan sungguh, engkau punya hati kepada Tuhan, walaupun cuma sebagai seorang usher. Dia menerima jemaat dan senyum. Dia menerima memberikan damai sejahtera kepada orang. Dan akhirnya walaupun cuma sampai di depan, dia itu memberikan satu dampak buat orang lain. Ketika orang lain datang masuk gereja, didapetin dengan senyumannya, wah luar biasa. Ya, akhirnya jemaat-jemaat yang datang pun datang dengan sukacita, datang dengan damai sejahtera. Ya Bapak Ibu Saudara, makanya kita dipanggil dengan perbedaan yang ada untuk bekerja bersama-sama di ladangnya Tuhan. Setiap daripada kita, ya ada maksud Tuhan masing-masing, ya purpose Tuhan, tujuan Tuhan masing-masing, ya ada tempat ini. Saya teringat Bapak Saudara juga ini satu kesaksian. Belum lama, tahun 2018-2019 itu saya mengalami sakit. Jadi memang ada satu bagian tubuh saya yang sakit, jadi mohon maaf di bagian kayak pencernaan saya gitu kan. Jadi sistem buang air dan segala macam itu saya sakit akhirnya karena cuma satu bagian sebenarnya, tetapi seluruh tubuh saya ikut sakit. Aduh, itu sakitnya minta ampun. Saya pada waktu, saya nggak bisa jalan, saya nggak bisa gerak dan segala macam, tapi saya paksa sampai saya sudah nggak kuat, saya akhirnya harus dibawa ke rumah sakit. Ya, saya harus menjalani operasi di situ. Dan pada saat itu saya merasakan bahwa cuma satu bagian kecil dari tubuh kita. Akhirnya seluruh tubuh ikut sakit. Nah, makanya itu Bapak Ibu Saudara sama seperti kita dalam kesatuan tubuh Kristus. Ya dalam gereja terutama. Karena itu saya mendorong kita semua daripada kita yang ada hari ini di Ensemble Jakarta Timur, ya jangan sampai kita rasa bahwa kita mungkin lebih hebat dari yang lain, atau mungkin jangan rasa juga kita di atasnya, kita lebih penting, atau mari kita saling membangun, ya kita saling mendukung satu sama lain supaya nama Yesus saja yang ditinggikan. Fokus kita harus benar, fokusnya kita kepada Dia, karena Dialah sumber segalanya. Ya kita manusia Bapak Ibu Saudara, kita terbatas, kita ada batasannya. Ya, ada limitasi, tetapi Tuhan yang kita sembah tidak terbatas. Dia sanggup menjawab doamu, Dia sanggup memulihkan hidupmu, Dia sanggup mengubah apa yang tidak mungkin bagi manusia, itu semuanya mungkin bagi Dia. Ya, percaya Bapak Ibu Saudara. Makanya dengan tema gereja kita tahun ini luar biasa, beyond, melebihi apa yang di atas rata-rata. Ini bicara bukan lagi fokusnya kita kepada kepada diri kita sendiri, ya. Ini untuk orang-orang sekitar kita. Kita ini beyond. Jadi gereja-gereja yang beyond. Bukan hanya secara eksklusif sendiri. Tetapi kita punya dampak keluar. Ya,
Jadi bukan hanya sibuk mikirin agenda kita sendiri, Bapak Ibu Saudara. Ya, hidup kita aja, ini fokusnya adalah hidup ini. Nanti kalau saya udah beres kehidupan saya, ya kalau financial saya udah beres, saya sudah tenang, nah baru saya melayani Tuhan. Nah banyak sekali kayak begitu Bapak Ibu Saudara. Ya, oh nanti aja Pak Pendeta, nanti tunggu dulu, masalah saya masih banyak, pergumulan saya masih terlalu banyak, saya nggak punya waktu untuk Tuhan. Nah ini kan yang sering terjadi. Ya nanti kalau saya udah tua, udah beres, udah pensiun, nah saya tuh punya waktu buat Tuhan, saya mulai melayani. Nah, secara tidak sadar Bapak Ibu Saudara, mungkin sudah terlambat. Ya, sebelum dia udah beres semuanya, mungkin sudah dipanggil. Nah, kita nggak pernah tahu Bapak Ibu Saudara. Makanya dengan kesempatan yang ada, dengan waktu yang ada, mari kita pakai hidup kita untuk melayani dia, untuk menyenangkan hati dia, dimanapun kita berada. Ya, menangkan jiwa, beritakan kabar baik buat orang-orang sekitar kita, dimanapun kita ditempatkan. Haleluya. Ya, terlebih lagi dalam ruang lingkup gereja, ketika kita punya kesatuan, saya percaya bahwa itu akan bawa dampak buat sekitar kita, buat komunitas kita, buat kota kita, buat negara di mana kita ada. Kita melayani sesama kita. Ya, pentingnya kesatuan. Jangan pernah pikir bahwa kita ini kan kecil, Pak. Kita ini nggak seberapa jumlah juga. Bapak Saudara, saya mulai persekutuan saya dengan 3 orang. Saya ingat, tapi saya bersyukur bahwa dengan 3 orang, ya saya dan termasuk 2 orang yang datang, saya bersyukur bahwa Tuhan bisa ubahkan hidup mereka. Ya, itu buat saya lebih dari cukup daripada saya punya ratusan ribu, misalkan 10.000 jemaat tetapi cuma hanya datang dan akhirnya pulang gitu aja, rutinitas. Tetapi dengan kecil, mungkin kita pikir bahwa Tuhan saya tidak ada kemampuan, tidak ada apa-apa. Dari situ Tuhan ditinggikan. Karena kita mengandalkan dia, bukan mengandalkan kekuatan kita. Kalau jemaat besar kan gampang, wah enak, wah mewah, dan segala macam. Tetapi pada saat kita kecil, ya di situ nyata bahwa Tuhan yang ditinggikan. Tuhan kita besar, kita nggak perlu minder, nggak perlu lihat mau ngomong cuma jemaat 3 orang, jemaat 5 orang, sama jemaat 10.000 orang, sama kok, kita sama-sama pelayan. Kita semua pelayan, kita melayani Tuhan. Ya kan? Jadi jangan fokus kepada hasil Bapak Ibu, karena hasil adalah Tuhan pemberinya. Ya, kita fokus saja kepada prosesnya. Ya, kita percaya bahwa ketika kita diproses satu sama lain, ya dengan saudara-saudara seiman yang ada, mari kita sama-sama kita bangun, kita sama-sama kita mendukung satu sama lain, kita mendoakan satu sama lain ya, jadi berkat. Karena saya percaya ini loh, Tuhan sendiri menyatakan dirinya sebagai Allah Trinitas, yang berarti apa? Ada kesatuan, ya, 3 in 1 ya. Sebagai Bapa, Anak dan Roh Kudus, itu juga menunjukkan kepada kita bahwa ada kesatuan dalam Allah kita, gitu kan? Ya, jadi kalau kita lihat di dalam Perjanjian Lama ini, faktanya bahwa di Kejadian 1:26, baiklah kita menjadikan manusia, baiklah kita, ya, itu kan? Kalau di dalam Perjanjian Baru, ya Tuhan bilang bahwa Yesus bilang bahwa karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Nah, ini juga menunjukkan kesatuan Allah. Ya, akhirnya kita perlu mengerti ini. Akhirnya jadi bukan berarti bahwa akhirnya orang akan berdebat bilang, wah berarti kekristenan ini agamanya 3 dong. Allahnya 3 gitu. Ini politeisme, ini triteisme, menyembah banyak Allah. Ada 3, enggak. Firman Tuhan jelas, Ulangan 6 ayat 4 berkata, dengar hai orang-orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Nah, dia satu, dia cuma satu, ya, dengan 3 fungsi, 3 pribadi yang ada. Nah, makanya ini perlu, tapi saya nggak akan masuk dalam ke situ, ya. Tetapi saya cuma kasih tahu bahwa ada kesatuan dalam Allah kita itu penting sekali, ya. Jadi satu hal yang saya bawa adalah bagaimana kita akhirnya mencapai pemikiran yang sama, bagaimana kita bisa bersatu, ya. Nah, dikatakan di ayat 5 ini kembali, Allah yang adalah sumber ketekunan penghiburan mengaruniakan kerukunan kepada kamu. Nah, kita harus lihat sumbernya dari Allah. Ya, nggak ada yang lain. Sumbernya dari Dia. Bukan karena kita kok. Ya, sumbernya dari Dia. Dialah yang sumber ketekunan, Dialah sumber penghiburan. Tuhan Allah itu yang jadi pemersatunya. Dialah pemrakarsanya. Sumber dari segala sesuatu adalah Dia. Makanya dikatakan Allah mengaruniakan kepada kita kerukunan atau pemikiran yang sama, ya,
atau artinya kesatuan, ya itu Allah ya yang memberikan kepada kita. Jadi perlu kita jelas, fokus kita harus jelas bahwa sumbernya adalah Dia. Ya, karena itu kita perlu merujuk semua kepada Tuhan. Lewat apa? Lewat doa kita. Nomor satu, doa kita. Bicara komunikasi, Bapak Ibu ya. Nah, saya ingat waktu itu dengan istri saya, waktu pertama-tama saya ketemu, ya, saya bangun komunikasi awal, pelan-pelan, ya. Saya bangun hubungan, saya banyak ngobrol, ya, banyak bicara, banyak SMS tiap hari dan segala macamnya. Tujuannya apa? Supaya apa? Kita menjadi satu tubuh. Ya, menjadi satu di dalam institusi pernikahan. Banyak sekali Bapak Ibu Alkitab kita mengajar kita tentang kesatuan karena pentingnya kesatuan, ya. Tujuannya supaya menjadi satu dalam institusi pernikahan yang Tuhan buat. Matius 19 ayat 6 dikatakan, demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan manusia, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Ya, apa yang membuat pernikahan Kristen berbeda mungkin dengan pernikahan dari dunia? Ya, kalau dari dunia itu, kalau apalagi di Australia, Bapak Ibu Saudara ya, dua orang yang berbeda setelah menikah tetap dua orang yang berbeda. Ya, cuma tempat tinggalnya aja yang sama. Ya, kalau ada cekcok, bertengkar, nggak cocok, nggak lagi suka, ya sudah pisah, gitu. Ya, di Australia banyak sekali Bapak Ibu ya. Terjadi gitu. Oh ya sudah selesai, pindah lagi gitu. Ya. Dan akhirnya banyak sekali juga yang terjadi ada pengaturan, aduh harta pisah lah segala macam. Jadi akhirnya kalau ada option, kalau nggak cocok ya udah bisa ada backup, bisa mundur gitu. Tapi kan kalau dalam pernikahan Kristen yang kita sebagai orang-orang percaya, dua orang yang berbeda setelah menikah, mereka apa? Menjadi satu. Mereka bukan lagi dua, tetapi satu. Pemersatunya siapa? Yesus Kristus sebagai kepala dalam rumah tangga. Ya, Yesus Kristus yang mengikat suami istri. Nah, makanya pentingnya Kristus itu sebagai kepala, Kristus sebagai di tatanan tertinggi, di tempat tertinggi dalam segala aspek kehidupan kita, karena Dia akan mengikat semuanya. Dia akan yang menuntun semuanya. Ya. Sampai apa? Sampai akhirnya maut memisahkan, ya. Tidak ada kata mundur buat kita, ya. Sekali Yesus tetap Yesus, ya. Sama juga kita nggak akan mundur, kita nggak akan menyerah apapun yang terjadi karena kasih kita kepada pasangan kita bukan didasari dengan cuma suka, dengan cuma aduh ada feeling suka, aduh rasanya ini. Kalau udah nggak ada feelingnya hilang, udah nggak suka lagi, ya enggak. Tetapi kasih kita karena kita memilih untuk mengasihi Dia, ya. Karena kita memilih apapun yang terjadi, ya. Kita akan tetap mengasihi, ya. Jadi itu yang pertama, doa, yaitu bicara komunikasi, pentingnya komunikasi, yaitu bicara masalah hubungan vertikal kita dengan Tuhan. Yang kedua adalah tentang hubungan horizontal, itu persekutuan. Nah, ini penting juga. Ibrani 10 ayat 25, jangan kita menjatuhkan diri kita dari pertemuan-pertemuan ibadah, seperti yang dibiasakan beberapa orang, mari kita saling menasihati, semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Gitu. Nah, pertanyaannya Bapak Ibu Saudara, dengan kita pandemik, kita sering sekali online dan segala macam. Saya nggak tahu, apakah kita masih punya kerinduan untuk tetap masih beribadah bersama? Mungkin nanti kalau memang bisa onsite ya minggu depan ya, kalau akan terjadi di kalender, saya berdoa juga yang bisa yang rindu untuk hadir, mari hadir ya untuk datang beribadah. Mari kita belajar bersama-sama dari firman Tuhan bersama-sama ya. Kemudian mari kita bagi kesaksian. Tadi luar biasa. Ada orang-orang yang bersaksi itu saling menguatkan. Saya diberkati dengan kesaksian Bapak Ibu Saudara. Ya, jadi makanya penting. Bapak Ibu Saudara mungkin nggak ngerti, tetapi pada saat Bapak Ibu Saudara menyaksikan cinta kasih Tuhan, mungkin orang itu nggak ngomong banyak, tetapi dia dapat sesuatu dan dia dikuatkan dan dia merasa dibangun kembali. Tuhan bisa bicara lewat kesaksian itu. Akhirnya orang itu pun bisa lebih kuat lagi. Ya Tuhan, aku percaya Engkau. Apapun yang terjadi, Engkau selalu tolong. Ya, haleluya. Itu saudara Bapak Ibu Saudara. Jadi pentingnya ya kita berdoa, bersekutu dengan Tuhan secara pribadi, ya itu baik. Tetapi pada saat ketika kita lakukan dalam kesatuan tubuh Kristus ya, itu luar biasa. Itu juga penting ya, membangun orang-orang, membangun gereja Tuhan yang ada, yaitu orang-orang percaya. Ya, lewat doa persekutuan inilah kita bisa dibawa kepada satu pemikiran yang sama, ada satu kesatuan, ya Allah yang sumber ketekunan dan penghiburan. Kita nggak bisa tekun sendiri, Bapak Ibu. Kita nggak bisa
kasih penghiburan. Oh, kadang, aduh, gimana ya Pak, untuk kasih penghiburan kepada orang lain, saya aja butuh dihibur, saya aja perlu masalah. Nah itu, karena kita mencoba dengan kekuatan sendiri. Tetapi kalau kita landaskan kepada Tuhan, ya, sumbernya dari Dia, maka kita bisa lihat kuasa Tuhan yang dahsyat itu turun kepada kita, dan kita bisa melayani orang dengan luar biasa. Ya, kalau tema, kalau nggak salah berapa minggu lalu bicara tentang melayani lebih. Ya, bagaimana kita bisa melayani lebih? Kalau kita melayani dengan kekuatan sendiri, kita nggak akan mampu, kita akan capek, Bapak Ibu. Kita akan mungkin sudah mundur, gitu kan? Ya, tapi kalau ya, apalagi kalau nggak dikasih terima kasih sama orang, udah melayani, ya, udah capek-capek, tapi nggak ada terima kasih, dikomplain ini itu dan segala macam. Itu yang terjadi, Bang. Saya ingat awal-awal saya melayani pada saat saya main musik dulu. Waktu itu saya main keyboard gitu kan. Awal-awal pelayanan saya, orang bilang sama saya, permainanmu mainnya nggak enak tuh tadi. Nah, bayangin Bapak Ibu. Waktu saya awal-awal sharing firman Tuhan, karena namanya masih belajar ya, maklum Bapak Ibu. Orang datang kepada saya dan bilang, sharingmu itu jelek banget, nggak ada. Wah, bayangin Bapak Ibu, kalau saya nggak lihat Tuhan, kalau saya fokusnya manusia, saya udah tinggalkan Tuhan. Betul. Tetapi saya tahu, ya, saya belajar, fokus saya hanya kepada Dia, ya. Saya nggak dengar apa yang manusia katakan tentang saya, ya. Tapi saya tetap fokus lihat Dia, ya. Fokus kita harus benar, Bapak Ibu. Sumbernya adalah Dia. Oke? Jadi makanya itu, Bapak Ibu Saudara, kita nggak bisa andalkan diri sendiri atau orang lain. Kita perlu mengandalkan Tuhan. Kita butuh Roh Kudus untuk menolong kita. Pandemi ini sudah buktikan, Bapak Ibu Saudara, uang, jabatan, kekayaan, ya, kekuatan, kehebatan seseorang nggak bisa menyelamatkan nyawa mereka. Nggak bisa. Semua yang bisa digoncangkan sudah tergoncang lewat pandemi ini. Nggak ada yang permanen, yang merasa kuat saya bisa above the air gitu, nggak kesentuh sama sekali, nggak. Semuanya udah kena, gitu kan. Mengajarkan apa? Ini semua cuma sementara, ya. Ini semua tidak bisa menolong dan memuaskan kebutuhan kita. Tuhan itulah penghibur kita yang sejati. Roh Kuduslah yang ada dalam kita, yang akan tolong kita lewati perjalanan kehidupan ini, supaya kita bisa hidup sesuai dengan rencana Tuhan yang ditetapkan bagi kita, Bapak Ibu Saudara, ya. Nah, kita lihat sedikit lagi di ayat yang 5 ini, semoga Allah yang adalah sumber ketekunan penghiburan mengaruniakan kerukunan kepada kamu sesuai dengan kehendak Kristus Yesus. Nah, yang pertama tadi kalau bicara bahwa sumbernya adalah Dia, yang kedua kita bisa melihat semuanya itu sesuai dengan kehendak Kristus Yesus, according to Christ Jesus dalam bahasa Inggrisnya. Yang artinya apa? Sikap apa sih yang kita bisa belajar dari Yesus untuk kita bisa punya satu pemikiran yang sama supaya kita bisa bersatu sama-sama dalam gereja, ya. Satu, kerendahan hati. Itu aja. Simple dari Yesus Kristus, kerendahan hati. Filipi 2 ayat 5-8 berkata seperti ini, Bapak Ibu Saudara. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran, perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan apa? Mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dalam keadaan sebagai manusia, itulah merendahkan dirinya, taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. Mengosongkan diri bukan artinya Yesus menjadi lebih rendah dari Allah, Bapak Ibu. Enggak. Ya, Dia tetap Allah di dalam rupa manusia, dalam rupa hamba. Kolose 2 ayat 9, ya, mengkonfirmasi itu, sebab dalam Dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan. Ya. Jadi Dia tetap Allah dalam rupa manusia. Tetapi apa sih yang maksudnya mengosongkan diri? Yang itu artinya dalam Yesus melepaskan hak istimewanya, ya. Hak istimewa ilahinya, memilih untuk merendahkan hatinya, merendahkan dirinya untuk datang ke dunia. Ya, jadi sama seperti manusia, jadi sama seperti ciptaannya, yaitu seorang hamba. Ini contoh yang paling baik, Bapak Ibu Saudara, tentang kerendahan hati. Ya, kerendahan hati di akhir zaman ini sudah jadi komunitas langka, Bapak Ibu. Orang semua mau jadi nomor 1. Ya, mereka mau dikenal, mereka mau jadi top, paling top, ya, di atas. Mereka mau disanjung, mereka mau dimuliakan lebih dari orang lain. Ya, makanya nggak heran Bapak Ibu kalau banyak sekali terjadi perpecahan. Karena apa? Ego. Karena apa? Gengsinya terlalu tinggi. Ya, ini jadi penghalang persatuan, unity. Ini yang jadi penghalang. Tapi Bapak Ibu Saudara,
pada saat kita merendahkan hati kita, merendahkan diri kita, memikirkan orang lain lebih daripada kita, ya. Seperti ketika Yesus dia beri nyawanya dan mati di kayu salib, ya. Itu benar-benar kita sedang aplikasikan kuasa Kristus lewat apa? Karakter ini, Kristus ini untuk apa? Bekerja dalam kehidupan kita lewat persekutuan kita. Ini cara yang sejati untuk menuju persatuan. Ya, kerendahan hati. Ketika kita punya kerendahan ini, itu bisa jadi awal kita untuk bisa melayani sama kita lebih lagi. Beyond, lebih dari apa yang orang mungkin lain lakukan. Ini luar biasa Bapak Ibu. Ya. Dan bagaimana kita melayani lebih sih? Bagaimana beyond ini? Bagaimana caranya? Mungkin ada pertanyaan seperti itu. Sederhana mungkin Bapak Ibu. Mulai dari keluarga kita dulu. Mulai dari rumah. Ya. Tempat awal kita melayani. Mulai dari rumah kita. Ya. Kepada pasangan kita. Kepada orang tua kita. Kepada anak-anak kita. Bagaimana kita bisa menjadi contoh. Kita bisa menjadi teladan bagi generasi muda kita. Ya. Jadi jangan sampai kita ajar anak kita untuk, kamu harus berdoa, kamu harus baca firman, kamu harus rajin beribadah, gini. Tapi orang tuanya tidak pernah berdoa, tidak pernah membaca firman, tidak pernah rajin beribadah, tidak pernah rajin ke gereja. Ini nggak mungkin, Bapak Ibu. Ya, anaknya akan bilang, lah, Bapak sama Ibu juga enggak, ya, Dedi sama Mami juga enggak, gitu. Nah, makanya kita perlu jadi teladan, kita perlu jadi contoh, ya, buat anak-anak kita, buat orang-orang sekitar kita. Supaya nama Tuhan yang dimuliakan, bukan nama Tuhan menjadi satu ejekan, ya Bapak Ibu Saudara. Ya, jadi kalau keluarga kita melihat teladan kita, ya baru dari keluarga kita itu akan menjalar ke komunitas yang lebih lagi. Ya, begitu Bapak Ibu. Jadi apa aplikasinya yang kita bisa bawa pulang dan kita bisa lakukan? Kita bisa menunjukkan bagaimana kita bisa menunjukkan kerendahan hati dan untuk mencapai satu persatuan. Yang pertama, berdoa. Untuk orang-orang yang tidak sependapat dengan kita. Jadi kalau ada disagreement, tidak cocok pendapat, ya mari kita berdoa, ya. Mari kita kita berdoa bersama-sama, minta tuntunan Tuhan. Apa yang Tuhan mau, ya, untuk bisa kita capai bersama-sama, ya. Kemudian yang kedua, melepaskan pengampunan kepada orang yang menyakiti kita. Nah, ini nggak gampang, Bapak Ibu. Ngomongnya gampang nih. Ya, kalau orang udah nyakitin, orang sudah mungkin pinjam uang, lari, nggak bayar. Nah, orang-orang seperti ini. Maukah kita lepaskan pengampunan kepada mereka? Ya, orang-orang udah menyakiti kita. Ya, kalau orang lain mungkin oke lah. Tapi ini keluarga kita, bayangin Bapak Ibu Saudara. Ya, orang yang dekat sama kita. Bisa nggak kita tetap bilang, aku mengampuni engkau. Apapun yang engkau sudah lakukan kepada kehidupan kami, ya, kepada kehidupan saya mungkin dan segala macam, aku melepaskan pengampunan. Mengampuni dan melupakan. Ya, itu penting Bapak Ibu Saudara. Jadi jangan sampai kita yang membalas. Ya, kejahatan dengan kejahatan. Roma 12 ayat 19-21 mengatakan, saudara-saudara yang kasih, jangan kamu sendiri menuntut pembalasan, tapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku, aku yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Tetapi jika seterumu lapar, beri makan, beri dia makan. Jika ia haus, beri dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu akan menumpukkan bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Nah, tindakan-tindakan seperti ini tindakan beyond, Bapak Ibu Saudara. Tindakan yang nggak bisa dipahami sama orang di luar sana. Kok bisa? Saya udah jahat sama kamu. Saya udah buat yang nggak baik sama kamu. Tetapi kamu masih terus baik sama saya. Di situ kita bisa bilang, karena saya percaya Yesus. Dia begitu baik buat saya. Karena itu saya bisa ngampuni. Bukan kekuatan saya mungkin nggak mampu. Ya, kita mungkin secara manusia nggak mampu. Tetapi karena dalam hidup kita ada Yesus. Kita bisa mengampuni mereka, bisa buat baik sama mereka. Haleluya. Ya. Kemudian apalagi? Kita memikirkan sesama kita lebih daripada diri kita sendiri, ya, mementingkan kepentingan orang lain lebih. Ya, jangan pikirin diri sendiri melulu. Itu aplikasinya. Dan yang terakhir, miliki pikiran dan sikap Kristus. Ya, tadi yang sudah saya bagikan adalah bagaimana kita merendahkan hati kita, memiliki kasih, ya, persaudaraan satu sama lain, yang saling mendukung, saling membangun satu sama lain. Ya, satu ayat terakhir kita tutup, Bapak Ibu Saudara, mari kita buka Alkitab kita, Kolose 3 ayat 12 sampai 14. Kolose pasal 3 ayat 12 sampai 14 berkata demikian. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain. Ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain,
sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, maka kamu perbuat jugalah demikian. Ayat 14, dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Kasih ini sendiri adalah Yesus sendiri, Bapak Ibu. Kenakan Yesus, bawa Yesus dalam hidupmu dan terus andalkan Dia, dan itu yang akan mempersatukan kita menjadi satu tubuh dalam gereja, dan itu yang akan menyempurnakan. Haleluya, Bapak Ibu Saudara, mari sama-sama kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapak, kami mengucap syukur untuk kasih setiamu Tuhan. Kalau kami semua sudah boleh mendengar sebagian daripada firman-Mu, kami diajar hari ini untuk bagaimana bersatu. Ya, kesatuan yang ada yang hanya bisa dicapai hanya dalam Kristus Yesus. Bukan dengan kekuatan kami, Tuhan. Kami nggak mampu sama sekali. Karena kami perlu tahu bahwa sumbernya adalah Engkau sendiri. Allah yang memberikan, yang adalah sumber ketekunan, penghiburan. Engkau adalah sumber segala dalam kehidupan ini. Fokus kami harus kepadamu. Dan itu yang akan membawa kami dalam satu kerukunan, satu pemikiran yang sama, like-minded, unity, persatuan. Ya, di dalam sesuai dengan Kristus Yesus yang belajar tentang kerendahan hati. Kami mau Tuhan belajar dan diajar. Yesus, Engkau pun sendiri tidak menganggap kesetaraanmu sebagai Tuhan, sebagai cara untuk mendapatkan perkenanan khusus. Sebaliknya Engkau dengan rendah hati melayani dunia ini yang sedang sakit, Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah memberi contoh teladan yang baik, kerendahan hati, kasih yang sejati. Tolong kami Tuhan, untuk bisa ikut teladan-Mu. Tunjukkan kepada kami Tuhan, apa artinya menganggap orang lain lebih daripada diri kami sendiri. Ajar kami untuk mengasihi sesama kami dengan kasih yang tulus. Kami mengucap syukur Tuhan, biar firman-Mu dimateraikan dalam hati kami. Hati kami diperbaharui. Hidup kami dipulihkan kembali Tuhan. Dan apapun Tuhan, pergumulan yang sedang kami hadapi saat ini, kami tahu bahwa Engkau tetap berkuasa. Engkau mampu Tuhan mengubah apa yang tidak mungkin menjadi mungkin Tuhan. Kau akan memberikan terobosan-terobosan bagi kami semua. Kami mengucap syukur Tuhan untuk firman-Mu. Kami serahkan semuanya hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudara. Saya kembalikan kepada tim yang bertugas. Amin. Terima kasih Pastor Joshua Ong, sangat menguatkan. Dan biarlah kita semua menjadi pelaku-pelaku firman ya. Itu yang berat, tapi bersama Tuhan kita mampu. Begitu Pastor ya. Nah, sekarang kita akan berdoa syafaat. Bapak Victor, silakan untuk doa syafaat. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih atas kesempatan siang sore hari ini Tuhan. Kau izinkan kami Tuhan untuk beribadah bersama walaupun melalui online Tuhan. Kami yakin dan percaya kuasa-Mu terlebih besar dari segalanya Tuhan. Engkau melingkupi kami semua Tuhan. Terima kasih Bapak Tuhan. Di siang sore hari ini kami mau berdoa bersyafaat bersatu hati Tuhan untuk bangsa negara Indonesia ini Tuhan. Kiranya kasih setiamu selalu melingkupi bangsa negara Indonesia ini Tuhan. Kiranya Engkau mengurapi setiap para pemimpin yang ada di negara Indonesia ini Tuhan. Ya Bapak, kami tahu, kami yakin dan percaya Engkau mengasihi Indonesia ini Tuhan. Ya Bapak, Kau pulihkan keadaan negara Indonesia ini Tuhan. Engkau tahu Tuhan, apa yang terjadi di dunia ini Tuhan, terutama di negara Indonesia ini Tuhan. Bencana corona yang semakin merebak Tuhan, tapi kami yakin dan percaya Tuhan, kuasa darah-Mu melingkupi kami orang-orang percaya Tuhan. Begitu juga dengan dampak-dampak perekonomian yang ada Tuhan. Kiranya Kau beri kami kekuatan dalam menghadapi segala apapun yang terjadi Tuhan. Biarkanlah kami selalu mendapat kasih setia-Mu Tuhan. Engkau yang mencukupkan segala kebutuhan dan keperluan kami Tuhan. Terima kasih Bapak, kami juga berdoa untuk para dokter dan para tenaga kerja yang berdiri di paling depan untuk mereka yang terpapar COVID-19 Tuhan. Kau sertai mereka, Kau beri penguatan kepada mereka, imun yang kuat kepada mereka Tuhan, dalam menghadapi pasien-pasien yang terpapar COVID-19 Tuhan. Kau berkati keluarga mereka yang ditinggalkan Tuhan. Kau beri penguatan, penghiburan kepada mereka selalu ya Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, kami juga berdoa untuk gembala sidang kami, yaitu Bapak Ivan Sitompul beserta keluarga.
Tuhan, beserta jemaat-jemaat yang ada di Melbourne, Australia, Tuhan, kiranya Kau sertai mereka selalu, Tuhan, kiranya kasih setiamu selalu ada dalam lindungan mereka, Tuhan. Biarkanlah banyak jiwa-jiwa dimenangkan di sana, Tuhan. Terima kasih, Bapak, terima kasih. Kami juga mau berdoa untuk gembala lokal kami, yaitu Pastor Serafina Silayan, beserta keluarga, Tuhan, Pak Reza dan Abel, dan beserta keluarga mereka semua, Tuhan, kiranya Kau sertai mereka, Tuhan. Jadikan mereka panutan bagi kami semua, Tuhan. Kiranya kasih setiamu selalu ada pada mereka, Tuhan. Berikan kekuatan kepada mereka. Biarkanlah mereka dapat saling mengasihi satu sama lain dan dapat membimbing kami, para pengerja-pengerja di GBI Sampel ini, Tuhan. Terima kasih, Bapak. Terima kasih, Tuhan Yesus. Kami juga berdoa bagi para jemaat yang Engkau beri perlindungan dan penyertaan kepada mereka, Tuhan. Bagi mereka yang sakit, Kau sembuhkan mereka, Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih, Bapak. Kami juga mengucap syukur kepada Engkau, Tuhan, atas kesembuhan yang telah diberikan kepada jemaat-jemaat, Tuhan. Terima kasih, Bapak. Kami juga mau berdoa untuk orang tua Bapak dari Indi agar diberikan pemulihan dari penyakit delpasi, Tuhan. Kiranya Engkau berikan penanganan yang terbaik, Tuhan. Kau berikan dokter-dokter yang terbaik, obat-obat yang terbaik kepadanya, Tuhan, agar kesembuhan terjadi, Tuhan Yesus. Terima kasih, Bapak. Kami juga mau berdoa untuk mertua ayah dari Ibu Yanti, Tuhan, yang baru saja cuci darah dan operasi sudah yang keempat, Tuhan. Ya, Bapak, kami yakin dan percaya, Tuhan, kuasa-Mu lebih besar dari segalanya, Tuhan. Engkau melindungi, Engkau memberikan yang terbaik kepada Bapak, orang tua dari mertuanya Yanti, Tuhan Yesus. Terima kasih, Bapak. Terima kasih. Kami juga mau berdoa untuk persiapan gereja Klender kami, Tuhan, untuk tanggal 19 yang akan melakukan onsite, Tuhan. Ya, Bapak, Engkau tahu, Tuhan, apa kekurangan yang masih ada, Tuhan. Tapi kami yakin dan percaya, Tuhan, Engkau mencukupi, Tuhan, segala sesuatunya. Waktu-Mu tepat akan Kau berikan kepada kami, Tuhan Yesus. Terima kasih, Bapak. Terima kasih. Engkau sungguh baik, teramat baik pada kami, Tuhan Yesus. Ya, Bapak, kami juga mau berdoa untuk pelayanan induk cabang gereja yang digembalai oleh Pastor Yosua, Tuhan, di Brisbane dan keluarga, Tuhan. Kiranya Kau berkati Pastor Yosua ini, Tuhan, dimanapun ia menyampaikan firman, Tuhan. Biarkanlah banyak orang-orang terberkati, biarkanlah banyak jiwa-jiwa dimenangkan, Tuhan Yesus. Terima kasih, Bapak, terima kasih. Kiranya kasih setiamu selalu ada pada kami, Tuhan. Darah kuat kuasa darah-Mu selalu tutup bungkus kami, Tuhan, dalam kesehatan, kekuatan yang ada, Tuhan Yesus. Terima kasih, Bapak, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Untuk pengumuman silakan Pak Reza dan Ibu Servina. Ya, sebelum pengumuman, kami keluarga besar dari Jakarta Timur mengucapkan banyak terima kasih buat hambanya, Pastor Yosua Ong. Kami diberkati sekali. Dan saya percaya apa yang boleh dibagikan hari ini boleh kita aplikasikan dalam kehidupan kita, dalam keluarga maupun pelayanan. Dan topang kami terus, Pak, dukung kami juga dalam doa, karena tugas yang memang Tuhan berikan buat kami cukup besar di Manti. Jika Tuhan sudah mengizinkan kami boleh menempati rumah Tuhan di Klender, kami tahu bahwa tugas pelayanan ini tidak main-main, dan begitu banyak misi dan visi Tuhan yang boleh diberikan di Klender ini, sehingga ada kesatuan hati, ada penundukan bagi rekan sekerja Allah di dalam Tuhan untuk memuliakan nama Tuhan. Dan kami juga meminta untuk terus topang kami dalam doa, karena saya juga pribadi banyak belajar dari ensemble seluruh cabang bagaimana kita bersatu hati, bahkan sama-sama merendahkan hati untuk mau duduk diam manis di bawah kaki Tuhan dan sama-sama terus memuliakan nama Tuhan dalam penginjilan yang efektif, ya Pak ya. Seperti tema kita dalam minggu-minggu ini, bahkan beyond. Kami diberkati Pak Yosua, ditambahkan terus berkat yang melimpah bagi keluarga. Pelayanan maju terus Brisbane. Kami juga menopang dalam doa untuk Brisbane. Terima kasih Pak Yosua sekali lagi. Dan jangan bosan-bosan untuk melayani firman nanti Pak Yos. Kalau sudah kita onsite ya. Ya, amin. Terima kasih. Amin. Baik.
Ya, sebelum Pak Yosua memberikan doa berkat, sedikit pengumuman buat seluruh jemaat bahwa sekali lagi tanggal 19 kita akan onsite tanggal 19 Desember. Jadi kalau yang belum tahu, Gereja Klender itu di Jalan Ruko Simpang Klender, Jalan I Gusti Ngurah Rai nomor 44D. Seberangnya stasiun Klender, atau kalau mau cari di Google Maps sudah ada, ketik GBI Ensemble Jakarta Timur, Anda akan temukan di sana. Jadi sekali lagi minggu depan kita akan beribadah onsite. Ini adalah program sekolah minggu Let's Go yang sudah ada. Tadi sudah 12. Ya. Jadi untuk anak-anak yang bersekolah umur 5 tahun sampai yang 10 tahun, hari ini tadi sudah yang kedua ya. Tadi ada 12 partisipan yang ikut. Jadi kalau pendaftaran bisa langsung ke Ibu Ayu di 0821 2232 5278. Mari kita bergembira bersama di sekolah minggu Let's Go GBI Ensemble Jakarta Timur. Ya. Itu untuk sekolah minggu jam 9:30 ya setiap hari minggunya. Kemudian ini ada Bible Study untuk program Menjadi Seperti Kristus MSK. Kita akan mulai di minggu depan ya, tanggal 14 ini dan tanggal 28 untuk kitab Yohanes. Silakan mendaftar di barcode yang sudah ada di WhatsApp grup. Silakan. Dan ini perkembangan untuk foto terakhir Gereja Klender ya. Ini dia, kemudian iya ini dia tampak depan mimbar dan juga AC-nya yang luar biasa baru. Iya, itu dia. Dan yang terakhir kami mengundang untuk Anda untuk ikut yang rindu menabur dan juga mau ikut bergabung atau untuk memberikan dukungan dana atau doa, bisa langsung melalui rekening BCA GBI Ensemble Jakarta Timur untuk rekening sementaranya di BCA 5530222707 atas nama Frianti Ervina Silain. Dan juga untuk persembahan hari ini juga bisa lewat transfer di rekening BCA 5530222707 atas nama Frianti Ervina Silain. Baik, itu saja untuk informasi yang akan diberikan. Dan ada tambahan? Ya, diakonia besok doakan kami Ya. juga, dan memang belum saya sounding juga Pak Yos ke pusat kalau di mana diakonia kita salah satu tempat telah menerima musibah kebakaran di Lapas Tangerang. Jadi puji Tuhan saya juga kaget dalam minggu lalu Pak petugas daripada pimpinan dan Pak Alingga petugas dari Lapas Tangerang mengundang ensemble dari 40 gereja. Memang tidak semua gereja diundang, salah satunya ensemble yang diberikan kesempatan untuk memberikan ibadah penghiburan dan kekuatan karena masih ada 81 kurang lebih 100 katanya yang trauma. Jadi besok kita diberikan kesempatan untuk mengunjungi, bahkan memberikan bantuan berupa obat-obatan, peralatan mandi, bahkan juga makanan instan, dan juga beberapa yang memang sudah kita siapkan dari ensemble. Dan mohon didukung juga Pak Yos untuk doanya. Ya. Tolong kami dalam doa untuk besok, dan besok kita akan share dokumentasi untuk kunjungan gereja kita sebagai perwakilan dari ensemble. Iya, dan besok itu berarti pengumpulan penggalangan dana yang dilakukan di alumni Bethesda akan kita barengin dari ensemble. Jadi biar bisa sekalian masuk besok jam 9 pagi di Lapas Tangerang Baru. Jadi buat alumni Bethesda ini Pak, gereja yang ada di Salemba. Waktu itu saya dan beberapa ada Pak Yohanes, ada Pak Novan, itu sempat Pak Victor, Pak Nando sempat sekolah di sana ya, di dalam penjara. Dan kita bikin alumni, kita bikin perkumpulan, dan akhirnya kemarin kita ngumpulin penggalangan dana juga untuk Lapas TB, untuk korban-korban. Dan juga digabung nanti di Ensemble Jakarta Timur juga. Baik, itu saja informasinya untuk pengumuman minggu ini. Dan silakan dibuka kameranya, kita akan foto bersama ya. Sebelum doa penutup. Iya. Sebelum doa berkat kita foto dulu. Oke, Ibu Winda, Cijeni sudah. Ini AstraZeneca ya? Oh, ada vaksin ikut ya. Bagus.
Oke, kalau gitu kita siap foto ya. 1, 2, 3. Haleluya, terima kasih. Dan kami langsung akan doa berkat. Sebelumnya silakan Ibu VB. Kita mari nyanyikan satu lagu. Kesediaannya Pak Pastor Yosua untuk menutup. Ya. Oke. Ya. Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dalam peluang daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku, melindungi aku daripada marah berkata, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk kasih setiamu yang luar biasa. Kalau kami sudah memuji, menyembah Engkau, dan kami sudah mendengarkan firman-Mu. Dan pada kesempatan kali ini Tuhan, kami mau bawa doa kami, mendoakan semua penggalangan dana yang akan terjadi Tuhan lewat alumni Bethesda ataupun dengan dari Ensemble Jakarta Timur untuk membantu saudara-saudara yang ada di Lapas Tangerang Baru. Tuhan, Engkau memberkati prosesnya semua dari awal sampai akhir. Engkau juga memberkati tim dari Ensemble Jakarta Timur besok yang harus ke lokasi, yang akan memberikan dukungan dan juga melayani orang-orang di sana. Tuhan, biar urapan-Mu ada, kuasa-Mu nyata Tuhan terjadi, dan kita boleh melihat banyak jiwa-jiwa Tuhan dipulihkan, banyak jiwa-jiwa dimenangkan. Dan Tuhan, kami melihat bahwa Tuhan kuasa-Mu nyata terjadi dan pertolongan-Mu nyata Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk kesempatan yang baik yang Tuhan sudah beri buat setiap kali pada kami. Teringat juga Tuhan untuk minggu depan, kalau gereja-Mu GBI Ensemble Jakarta Timur boleh diberi kesempatan tempat yang baru di kalender Tuhan. Tuhan, ini bukan kekuatan kami, ini bukan kekuatan kemampuan kami sendiri, tetapi ini semua karena kasih anugerah-Mu. Kalau kami boleh percayakan satu tempat yang baik, satu tempat yang luar biasa, di mana kami boleh bisa pakai untuk bersama-sama beribadah. Biar dari tempat ini Tuhan, sebagai tempat terang, dan ini akan memancarkan terang-terang ke daerah sekitar, dan ke lokasi-lokasi yang ada di sekitar, dan orang-orang di sekitar boleh dimenangkan bagi Yesus. Terima kasih Tuhan, Kau berkati semuanya, pelaksanaan dan persiapan yang ada. Tuhan, biar semuanya baik sesuai dengan apa yang Engkau sudah berikan kepada mereka semua. Tuhan, kami mengucap syukur dan kami mau terima berkat-Mu Tuhan. Pada siang sore hari ini, mari Bapak Ibu Saudara kita sama-sama angkat tangan kita dan kita menerima berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau shalom, yaitu damai sejahtera, dimanapun engkau berada, terus menjadi berkat, dan percaya bahwa hidupmu akan dipakai untuk kemuliaan Tuhan. Terimalah semua berkat-berkat ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang sama-sama percaya katakan, amin. Selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus memberkati. Happy Sunday Happy semuanya, Sunday. Pak Yosua. Terima kasih, Terima Pak kasih. Terima kasih, Pastor Yosua. God bless Thank you. you, Thank you Pastor semua. Yosua. Happy Sunday. Thank you. Happy Thank Sunday. you, Pak Victor. Oke. Terima kasih Ya, pelayanannya. Karisma, Kaneti, Semuanya. Ayu, Bro Arif, Pak Yos, salam Aurel. sama Ibu Pak Yos. Ya, saya sampaikan, Pak Reza, Bu. Ya, Oke, thank Ibu you. Rita, terima kasih.